Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali ke channel Memo Diri Sendiri. Semoga memo hari ini dapat bermanfaat dan dapat merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu taubat. Kata dalam bahasa Arab ini artinya kembali atau bertobat. Dalam Islam, taubat adalah tindakan yang indah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti pernah berbuat kesalahan, entah itu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tapi Allah, dengan rahmat-Nya yang tak terbatas, telah memberi kita berbagai macam jalan mudah untuk kembali kepadanya. Melalui taubat yang tulus, kita memohon ampunan dan petunjuk-Nya. Tetapi taubat bukan hanya sekedar meminta maaf. Taubat adalah tentang mengubah hati dan tindakan kita. Taubat adalah tentang meninggalkan kesalahan kita dan berusaha untuk menjadi muslim yang lebih baik. Apapun kesalahan yang telah kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala siap mengampuni kita jika kita benar-benar tulus meminta ampun kepadanya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia senang mengampuni orang-orang yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Jadi, mari kita pelajari tentang taubat dan bagaimana taubat dapat mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita tentang rahmat dan ampunannya di dalam Al-Quran. Dia berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini memberi kita harapan. Sebanyak apapun kesalahan yang telah kita perbuat, Dia selalu siap menyambut kita kembali dengan tangan terbuka. Rahmat Allah sangat luas dan mencakup segalanya. Langkah pertama dalam bertaubat adalah menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Ini berarti mengakui kesalahan kita dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Kita harus jujur pada diri sendiri tentang kekurangan kita. Berpura-pura bahwa kesalahan kita tidak ada, tidak akan membuatnya hilang. Sebaliknya, kita harus menghadapinya secara langsung dengan berani dan rendah hati. Menyadari kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan. Itu menunjukkan bahwa kita bersedia bertanggung jawab atas tindakan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika kita mengakui kesalahan kita membuka pintu untuk tumbuh dan berubah. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk bergerak maju di jalan taubat dengan tulus dan keinginan yang benar untuk mencari ampunan Allah. Lalu yang kedua, setelah menyadari kesalahan kita harus meninggalkan dosa tersebut. Ini berarti melakukan upaya sadar untuk berhenti melakukan tindakan yang salah. Kita tidak dapat benar-benar bertobat sambil terus melakukan dosa yang sama. Meninggalkan dosa membutuhkan tekad yang kuat dan komitmen yang kuat untuk berubah. Ini mungkin harus memutuskan kebiasaan lama dan menghindari situasi yang mengarah pada dosa. Penting untuk diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka yang menolong diri mereka sendiri. Jika kita benar-benar berusaha untuk meninggalkan dosa, Dia akan memudahkannya bagi kita. Langkah ini menunjukkan ketulusan kita dalam mencari ampunan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita serius untuk kembali kepadanya dan menjalani kehidupan yang menyenangkannya. Yang ketiga, merasakan penyesalan yang tulus. Merasakan penyesalan yang tulus atas dosa-dosa kita sangat penting untuk taubat yang tulus. Ini berarti merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam di hati kita atas kesalahan yang telah kita lakukan. Tidak cukup hanya mengakui kesalahan kita juga harus benar-benar menyesalinya.
Penyesalan adalah yang memotivasi kita untuk mencari pengampunan dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Penyesalan melunakkan hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini seharusnya tidak menjadi sumber keputusasaan, melainkan katalis untuk perubahan positif. Ketika kita merasakan penyesalan yang tulus, kita lebih mungkin untuk melakukan upaya sungguh-sungguh untuk menghindari mengulangi kesalahan yang sama. Penyesalan kita atas tindakan masa lalu, kita memicu keinginan kita untuk hidup lebih benar. Selanjutnya yang keempat, janji untuk berbuat lebih baik atau berkomitmen untuk berubah. Taubat melibatkan membuat tat yang kuat untuk menghindari mengulangi dosa di masa depan. Ini bukan hanya janji biasa, tetapi komitmen serius yang kita buat untuk diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membutuhkan perubahan hati dan kesediaan untuk menebus tindakan masa lalu kita. Komitmen ini harus didasarkan pada keinginan yang tulus untuk menyenangkan Allah dan hidup sesuai dengan ajarannya. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berjuang untuk perbaikan dan melakukan upaya sadar untuk menghindari mengulangi kesalahan masa lalu. Setiap kali kita menahan godaan dan memilih jalan yang benar, kita memperkuat tekad kita dan menegaskan kembali komitmen kita untuk berubah. Langkah ini menunjukkan ketulusan dan tekad kita untuk hidup lebih benar. Ini adalah bukti kekuatan transformatif dari taubat. Selanjutnya, yang kelima, menebus kesalahan, memulihkan hak dan memohon ampunan. Jika dosa kita melibatkan pelanggaran hak orang lain, kita harus mengambil langkah-langkah untuk menebusnya. Ini bisa berupa mengembalikan barang curian. Jika kita telah mengambil sesuatu yang bukan milik kita, kita harus mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah dan memohon maaf. Jika kita telah berbuat salah kepada seseorang, kita harus dengan tulus meminta maaf dan meminta maaf kepadanya, serta memberikan kompensasi atas kerugian. Jika kita telah menyebabkan kerugian atau kerusakan, kita harus mencoba sebaik mungkin untuk memberikan kompensasi kepada orang yang telah kita sakiti. Menebus kesalahan adalah bagian penting dari mencari ampunan Allah. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesal dan bahwa kita bersedia bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini juga membantu untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin telah kita sebabkan dan memulih keharmonisan dalam hubungan kita. Manfaat dari taubat yaitu menemukan kedamaian dengan Allah. Ketika kita benar-benar bertobat, kita mengalami rasa damai dan ketenangan yang mendalam. Rasa bersalah dan beban dosa kita terangkat, dan kita merasakan kedekatan yang terbarui dengan Allah. Kedamaian ini datang dari mengetahui bahwa kita telah diampuni dan bahwa kita kembali ke jalan yang benar. Perasaan damai ini bukan hanya respons emosional, itu adalah transformasi spiritual yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat iman kita. Itu mengilhami kita untuk hidup lebih benar dan berusaha untuk menyenangkannya dalam segala hal yang kita lakukan. Kebahagiaan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anugerah yang harus kita syukuri dan upayakan untuk menjaganya. Ini adalah pengingat terus-menerus akan rahmat dan kasih sayangnya. Setelah bertaubat, kita harus mempertahankan perbuatan baik kita. Bahkan kita harus berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Taubat bukanlah peristiwa satu kali. Itu adalah perjalanan yang berkelanjutan dari refleksi diri, peningkatan, dan pencarian ampunan Allah. Ini tentang terus-menerus berjuang untuk memperbaiki diri kita sendiri dan menjadi individu yang lebih benar. Kita harus membiasakan diri untuk memeriksa tindakan kita, mencari pengampunan atas kekurangan kita, dan memperbarui komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perbaikan diri yang berkelanjutan ini membantu kita tetap di jalan yang benar dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, setiap hari baru adalah kesempatan untuk mencari pengampunan, menebus kesalahan, dan memulai kembali. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Hadis yang membahas tentang taubat, hadis tentang harapan dan pengampunan. Nabi Muhammad SAW menekankan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang bertobat. Allah lebih menyukai taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan untanya setelah ia kehilangannya di padang pasir.
Sahih Al-Bukhari. Hadits ini menggambarkan kegembiraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kembali kepadanya. Setiap anak Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertobat. Sunan At-Tirmidzi. Hadits ini mendorong kita untuk tidak pernah kehilangan harapan. Hadits-hadits ini memberikan penghiburan kepada mereka yang mencari ampunan Allah. Allah akan selalu mengampuni orang-orang yang bertaubat. Taubat adalah tindakan ibadah yang kuat yang dapat mengubah hidup kita. Itu memungkinkan kita untuk membebaskan diri dari belenggu kesalahan masa lalu kita dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Apapun yang telah kita lakukan, pintu rahmat Allah selalu terbuka untuk kita. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman, berbuat amal saleh, kemudian tetap dalam petunjuk. Quran Surat At-Taha ayat 82. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang-orang yang dengan tulus bertobat dan berusaha untuk hidup benar. Jadi, jangan pernah kehilangan harapan pada rahmat Allah. Marilah kita kembali kepadanya dengan tobat yang tulus dan berusaha untuk hidup menyenangkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membimbing kita ke jalan yang lurus, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang dekat dengannya.